Halo guys, sebelum kalian menonton video ini, kalian harus subscribe. Karena subscribe itu gratis, tis. Aku tunggu hitungan sampai ketiga ya guys ya. 1, 2, 3, dan kalian harus sudah subscribe. Oke, let's go. Halo guys, welcome back to my channel, di channel Yustasia channel ya guys ya. Hari ini aku mau bahas konten seperti yang kemarin tentang mining ya. Jadi lanjutannya konten kemarin. Cuma bedanya untuk hari ini spesial banget. Jadi kalian jangan skip video ini ya guys ya. Karena apa? Karena banyak banget yang mau aku jelasin ke kalian semua, terutama tentang mining ya. Dari mining ini kita bisa apa gitu? Kita bisa pakai buat apa? Semua orang pasti tanya, itu mining bisa buat apa sih? Apa gunanya mining? Banyak orang pasti bertanya begitu. Nah, di konten kali ini aku mau jelasin ke kalian semua buat apa mining dan mining itu bisa jadi apa untuk kita, bisa digunakan untuk apa. Nah, di sini mining itu manfaatnya banyak banget dan kalian bisa memahami ini sendiri dengan cara melihat video ini sampai selesai ya guys ya. Jadi jangan sampai kalian skip, karena kalau kalian skip bakal sayang banget ya. Mining ini jujur aja adalah suatu bisnis yang menurut aku gratis, pelayanannya gratis. Tapi nggak semua mining itu gratis, karena ada yang berbayar. Karena kalau yang berbayar itu pastinya cepat, ya, semuanya instan ya. Tapi aku bukan tipe orang yang pengen semuanya cepet dan instan. Jadi aku pengen semua itu harus ada proses ya. Jadi proses build dari awal hingga akhir itu kita harus tahu gitu. Prosesnya itu seperti apa kita harus tahu. Jadi awalnya seperti apa hingga akhirnya pun seperti apa, itu kita pasti harus tahu ya. Karena kalau semuanya instan terus kita semuanya sedikit-sedikit skip, itu bakal nggak ada perkembangan ya. Percuma kita sudah di atas tapi kita sama saja seperti orang yang amatiran ya. Jadi aku nggak mau jadi bisnismen yang seperti itu. Kita harus memahaminya dari awal hingga ke titik paling akhir ya. Di konten kali ini aku mau jelasin apa aja manfaat dari mining. Pasti teman-teman pengen tanya hal ini, dan beberapa senior mining yang sudah lama di mining mungkin mereka hanya berpikir this is just for have fun ya, this is just for have fun, and mining ya hanya main-mainan kecil aja, hanya untuk senggang-senggang waktu. Tapi kalau ada orang yang serius di mining dan dia itu serius banget pokoknya ya, serius banget, terus dia benar-benar ngerti dari mining ini, dia mau apain itu, dia pasti kepikiran gitu. Nah, di sini aku mau ngajak kalian untuk berpikir realistis, untuk berpikir secara logis ya. Karena aku itu tipe orang yang berpikirnya secara realistis dan logis. Nah, aku pengen kalian untuk berpikir secara logis gitu. Dari mining ini kita mau jadi apain sih gitu. Jadi sebenarnya karena apa kok aku mengajak kalian untuk berpikir mengenai ini, karena ini sebentar lagi akan memasuki awal tahun 2021. Jika kalian tidak bisa memikirkan rencana kalian di jangka panjang 2021 sampai menuju 2022, maka mining ini akan sia-sia. Aku yakin itu. Mining bagi kalian mungkin hanyalah batu loncatan kalian terutama ya. Jadi aku yakin buat kalian yang serius dan tidak serius, pasti kalian ketahuan dari penonton video di sini ya. Kalau kalian serius mungkin kalian akan menonton video ini dari awal hingga akhir. Tapi bila kalian menonton video ini dengan cara skip karena menurut kalian video ini tidak menarik, mungkin kalian adalah salah satunya yang bakal cepat-cepat berakhir di bisnis mining yang gratis ini. Jadi kalian gak akan seperti para mining senior lainnya yang bisa bertahan lama di sini, mungkin hingga 5 tahun, 4 tahun mungkin ya. Ya, perhatikan ini baik-baik, camkan ini baik-baik ya guys ya. Karena di sini aku serius, aku mau kasih tahu kalian bahwa di mining ini benar-benar profit, gak ada rugi sama sekali ya. Aku mau kasih tahu ke kalian, mau ku tekanin garis bawah, gratis ya. Nah, oke. Kembali lagi ke topik ya. From mining to be what?
Dari mining kita bisa jadi apa? Oke, kita pikirlah. Di sini banyak banget sih bisnis yang lagi banyak yang dimainin sama anak-anak milenial. Apa sih? Trading? Yes, trading. Pasti banyak orang yang bermain trading. Gak ada bisnismen yang tidak bermain trading. Semuanya pasti bermain trading. Trading apapun ya. Mungkin Olim Trade yang lagi rame, atau mungkin ya macam-macam lah ya. Aku nggak bisa nyebutin semua jenis karena ntar dikira sponsor ya. Kalau nggak trading, apa sih yang biasanya mereka mainin? Ya mungkin investasi untuk tabungan jangka panjang selama mereka masih berumur, masih muda. Mungkin mereka ingin menginvestasikan diri mereka untuk jangka panjang biar jaminan di hari tuanya mereka mungkin lebih aman atau gimana ya, kita nggak bisa tahu ya. Jadi banyak banget pemikiran mereka itu seperti apa, itu banyak banget. Dan dari mining itu ibaratnya sebuah kunci untuk kita melaju ke langkah berikutnya. Jadi mining ini menurut aku mungkin profitnya hanya 1 juta sekian, tapi menurut aku itu besar sih. Menurut aku besar. 1 juta, bayangin kalau misalnya satu hari kita bisa ngasilin 1 juta. Wow, bisa sih. Bisa banget kita satu hari menghasilkan 1 juta. Serius, bisa. Asal, ya kalian masih ingat kan yang di konten kemarin, semakin besar kita reinvest, maka semakin besar power yang akan kita terima. Maka kalau power kita itu besar, maka mining kita juga pasti cepat, perkembangannya cepat. Bayangkan kalau satu hari mining yang bisa kita hasilkan itu sekitar 1000 lebih, maka dalam 1 bulan berapa mining yang akan kita terima? 30.000? Yes, 30.000. Nah, 30.000 itu mungkin setara sama apa sih gitu ya, kalau dihitung itu besar juga 30.000. Tapi seiring bertambahnya hari dari hari ke hari, itu pastinya ada bonus ya. Jadi dari bonus itu kita pasti akan menambah percepatan dari mining itu. Mungkin bonusnya bisa random antara 5-50 atau 5-70 tergantung dari platform-platformnya ya. Nah, dari mining ini kembali lagi ke topik. Dari mining ini kita bisa melakukan investasi. Jadi investasi itu bukan dari uang kita sendiri, bukan dari dompet kita sendiri, tapi dari mining. Dari mining kita mencari uang, lalu kita bisa mengalokasikan mining ini ke investasi. Why not? Pasti bisa. Mungkin semua senior tidak memikirkan hal ini, tapi di sini aku mengajak kalian untuk berpikir secara logis, apakah bisa dari mining ini kita bisa melakukan investasi, saham, properti, pasar uang, reksadana? Yes, you can. Kamu bisa, guys. Kalian bisa, percayalah. Itu bisa. Dari mining ke investasi, why not? Kita bisa alokasikan dari mining ke investasi. Nah, selain itu, apalagi sih dari hal itu? Banyak banget. Dari mining bisa ke trading. From mining to trading. Ya nggak? Trading nggak harus dari modal uang dari dompet kita, tapi bisa dari mining. Dari mining kita mengalokasikan dana ini ke trading. Kalian pasti nggak kepikiran. Aku yakin itu, kalian pasti nggak kepikiran. Nah, ini step by step bagi kalian yang berpikir untuk jangka yang luas, yang panjang. Mungkin bagi kalian hanya mikir jangka pendek, yang pikirannya cuma segini nih. Nggak bakal bisa. Kalau orang pebisnis yang pikirannya segini tuh nggak bakal bisa. Aku pengen ngajak kalian itu berpikir secara luas, secara universal ya, secara luas, seluas universal ya. Nah, mungkin kalian nggak kepikiran, serius, tapi aku baru memikirkan hal ini sejak bermain mining. Why not? Kita bisa alokasikan. Cuma ingat, remember,
Semuanya itu bisa asal kita melakukan itu dengan mengikuti prosesnya ya. Jadi proses ini memang benar-benar proses yang benar-benar kita harus ikuti. Seperti yang aku bilang, instan itu memang enak. Tapi apa baiknya sih instan kalau misalnya kita udah di puncak tapi kita nggak tahu awal memulainya seperti apa, pertengahannya seperti apa, tiba-tiba endingnya kita melejit gitu loh. Itu sesuatu hal yang tidak enak kan ya. Cuma ya kalau misal kalian pengen instan ya silahkan. Aku nggak ada yang melarang kalian untuk melakukan hal-hal apapun dengan instan, terutama di mining ya. Aku nggak ada larangan apapun. Cuma ya aku bilang dari hal ini ya, aku pengennya sih melakukan hal itu dengan proses ya. Proses tetap nomor satu sih. Aku tetap suka melakukan hal apapun dengan adanya proses. Ya, I love proses ya. Aku suka itu ya. Aku cinta semua itu ya. Dan aku nggak bisa memungkiri hal itu. Tapi jadi kalau kalian pengen mengikuti proses ya silahkan. Kalau kalian pengen instan ya silahkan. Yang aku masuk proses ini adalah ya reinvest bonus ini adalah hal yang gratis, tidak instan. Menurutku itu adalah gratis dan itu adalah proses. Yang menurutku instan itu adalah ketika kita melakukan replenish, artinya kita membeli dengan uang dompet kita sendiri, dengan modal kita sendiri, lalu kita menaikkan dengan kontrak misal 6 bulan, 7 bulan, ya memang itu profit sih memang. Cuma kita nggak tahu seberapa besar yang kita dapat dari power itu. Nah, masalahnya ya kembali lagi, gue nggak terlalu suka sama hal-hal yang menyangkut instan begitu ya, karena seorang bisnismen pasti harus membuat kisahnya sendiri kepada para amatir atau mungkin junior-juniornya. Jadi kalau nggak ada kisah untuk menjadi bahan pelajaran buat para juniornya mungkin bisa jatuh ke jurang sama seperti orang yang memotivasinya. Jadi aku nggak mau jadi seperti itu. Mungkin aku pengen jadi businessman yang sukses dengan proses dari langkah ke langkah berikutnya itu dengan pelan-pelan, nggak perlu terlalu terburu-buru ya semuanya. Oke, kembali lagi ke topik guys. From mining to be trading. Dari mining bisa ke trading. From mining to investasi ya guys ya. Semuanya bisa. Dari mining untuk semuanya itu bisa. Apapun itu. Kalian dari mining mungkin pengen melakukan pembayar asuransi juga bisa. Dari mining kalian pengen ngembangin usaha kecil kalian seperti online shop atau mungkin dropship atau apapun itu ya mungkin bisa, semuanya bisa. Kenapa tidak? Semuanya bisa. Kalian bisa lakukan itu. Dari mining bisa kalian kembangin hal-hal seperti bisnis kalian yang macam-macam lah ya. Mungkin banyak banget yang bisa aku sebut. Banyak banget bisnis di dunia ini yang mungkin lagi banyak digemari semua orang ya. Jadi aku nggak bisa sebut semuanya. Ya itu semuanya bisa. Asal ya seperti yang aku bilang, semuanya butuh proses ya. Harus ada waktu yang kita korbanin. Mungkin kita tidak memikirkan profit di akhir-akhir ini, tapi kita hanya memikirkan bagaimana waktu itu berjalan. Setiap waktu pasti berjalan dan itu adalah waktu itu juga mahal ya. Waktu yang berjalan yang sudah terlewatkan itu juga mahal, jadi kita harus memanfaatkan waktu itu dengan baik. Oleh karena itu ya aku pengen di langkah berikutnya di tahun 2021 aku pengen ngajak kalian itu untuk membuat sebuah rencana jangka panjang kalian. Apa sih yang pengen kalian lakukan setelah kalian mendapatkan mining yang dengan power yang besar. Aku pengen kalian untuk berpikir dengan mining ini kalian ingin apa gitu. Kenapa kok aku pengen ngajak kalian seperti ini, karena aku nggak pengen mining ini hanyalah sebuah mainan kalian saja. Ketika awal-awalnya kalian menyukai mining, tiba-tiba pada endingnya mining ini hanyalah sebuah permainan buat kalian.
Nah, kalau kalian serius, benar-benar serius dan benar-benar melihat video ini, ya perhatikan video ini baik-baik dan perhatikan banget manfaat dari mining ini ya. Mining ini bisa melakukan segala hal tanpa memerlukan modal, dan kalian cuma perlu mengambil modal itu dari mining. Mining itu sudah memberikan kalian gratis, kalian tinggal memanfaatkan, kalian tinggal membentuk dan membuild rencana kalian sendiri. Banyak banget rencana ya pasti ya, banyak banget. Apalagi seperti aku nih, aku pasti mikirnya gini sih ya, kalau kalian pengen tahu apa sih rencana aku dari mining, aku pengen ya investasi, pasti investasi, karena aku bukan tipe orang yang menyukai trading ya apalagi orang yang menyukai proses, nggak perlu menyukai trading bagiku ya membahayakan juga sih bagi diri aku yang ya nggak bisa pintar untuk memprediksi gitu ya, bahaya banget. Kalau aku salah prediksi, bisa-bisa ludes dong aset aku, ya nggak sih, aset aku bisa mudes, dan aku nggak terlalu suka melakukan trading, itu terlalu gambling menurut aku. Tapi kalau kalian mau trading ya silahkan, nggak ada yang melarang ya. Aku pun juga nggak melarang kalian untuk melakukan trading ya. Jadi kalau misal kalian pengen mindsetnya mining ke trading ya silahkan, aku nggak maksa kali ini. Bahas apa lagi nih? Oke, untuk di konten kali ini, jadi aku pengen mengajak kalian itu memikirkan rencana kalian di tahun 2021. Tapi ingat, di konten kemarin aku kan ada bilang reinvest bonus, fokus, nggak perlu terlalu mikirin dapetin profit atau apa, nggak perlu terlalu mikirin. Mungkin kalian buat itu, tapi untuk kalian yang masih amatir ya, yang masih baru di mining ya, jadi pikirin reinvest bonus saja. Nah, kalau sudah sampai powernya udah gede di akhir bulan tanggal 31 atau 30 ya, 31 kayaknya. Jadi nanti bulan Januari kita mulai nge-boost. Jadi kita mulai fokus cari profit. Dengan kata lain kita tetap melakukan reinvest gitu. Tapi reinvestnya gini, misalnya satu bulan kita bisa tahu kalau misalnya kita bisa dapet kalau aku mainnya Bitcoin ya guys ya, misalnya dapat 50.000 lah, misalnya dapat 50.000 Bitcoin dalam seminggu nih, dalam sebulan dapat 50.000, dan misalnya lagi dalam satu hari itu kalian bisa dapat sekitar 2.000-an lah ya gitu. Semisalnya kalian bisa reinvest 20.000-nya dari 30.000 kalian bisa reinvest, itu bagus banget ya. Jadi di sini aku mikirnya gini, jangan reinvest semuanya, reinvest 20.000-nya dari 50.000 ya. Dari 50.000 itu kalian reinvest 20.000. Nah, bagaimana sih caranya mereinvest itu? Caranya kan kita kan nggak bisa kan nge-reinvest kayak misalnya aku masukin reinvest itu 20.000 kan nggak bisa. Apa yang ada di dalam saldo Bitcoin itu kan harus di reinvest semua kan. Nah di sini aku pengen ngajak kalian untuk melihat dalam satu hari itu kalian bisa menghasilkan berapa saldo yang bisa kalian dapetin dari dari mining itu ya, dari mining. Nah kalau menurut aku nih, kan aku powernya masih 3.500 3.700an gitu ya, itu aku sehari bisa ngasilin 100 Bitcoin, 100 Bitcoin. Itu kecil banget sih, kecil banget, nggak ada 500 rupiah, nggak ada. Itu 100 Bitcoin. Nah bayangin kalau 100 Bitcoin terus kita dalam satu minggu itu bisa dapat 700 Bitcoin, 0,000700
0,00700 Bitcoin sekitar itu. Nah, karena kalau kalian bisa tahu satu harinya kalian bisa dapat berapa, maka kalian bisa tahu sebulannya itu kira-kira kalian bisa dapat berapa. Dan kalau kalian sudah tahu sebulannya dapat berapa, aku yakin kalian bisa tahu berapa persennya kalian mau reinvest. Camkan ini ya, berapa persennya kalian mau reinvest, berapa. Tapi aku saranin kalian reinvest 45%. 45% dari 100% kalian reinvest, dan sisanya kalian sisakan buat saldo kalian ya, buat saldo profit kalian selama Januari. Kenapa kok kita tetap melakukan reinvest ya? Kita butuh perkembangan dari mining kita, dari power kita butuh berkembang. Kalau kita nggak ada perkembangan dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun misalnya, ya sama aja tuh, nggak ada hasilnya. Nah, aku pengen kalian benar-benar menghasilkan di sini, sama seperti aku yang masih baru mulai. Nah, jadi ingat, sebelum masuk awal Januari, di bulan Desember ini kalian tetap pantau terus mining kalian. Kalian harus lihat satu hari kalian bisa mendapatkan profitnya, dapat saldonya berapa dari mining, bukan profit ya, saldo. Lalu kalian lihat dalam seminggu kalian dapat berapa, kalian perhitungkan, perkiraan aja. Lalu kalian prediksi seminggu kalian dapat apa, sebulan kalian dapat berapa. Oke, perkiraan prediksi lah ya, perkiraan prediksi sebulan dapat berapa. Andai kata sebulan kamu bisa dapat, kalau powernya masih kecil misalnya bisa dapat 10.000 Bitcoin misalnya, ya kalian invest aja, reinvest 4.000. Kalau misal dalam 2 minggu kalian sudah dapat 4.000 saldonya, ya kalian reinvest langsung. Lalu sisanya jangan kalian reinvest, sisanya jangan, tetap kalian simpan sebagai saldo kalian nanti akhir bulan. Jadi saldo kalian itu ada 6.000 pastinya, 6.000 lebih pasti, aku jamin 6.000 lebih. Kenapa kok 6.000 lebih? Karena kalau kalian aktif di mining, kalian pasti menerima bonus setiap jamnya. Dari bonus itu mining kalian kan pasti cepet, jadinya prediksi itu nggak mesti tepat waktu, tapi bisa lo over gitu. Kalau over juga cuan, kalau orang China bilangnya cuan, untung buat kalian semua gitu. Itu strategi dari aku buat kalian semua yang ada di rumah. Jadi buat kalian yang pengen serius di mining, monggo silahkan, nggak ada yang larang ya, nggak ada yang larang. Nah, oke. Di konten hari ini aku hanya mau jelasin ini aja, dari mining bisa menjadi apapun ya, dari mining kita bisa ngelakuin apapun. Itu aja yang pengen aku jelaskan ke kalian semua, itu aja yang pengen aku kasih tahu ke kalian semua. Mungkin di konten ini aku bisa ngajarin ke kalian, aku bisa jelasin ke kalian, tapi di konten YouTuber lain belum tentu mereka bisa ngasih tahu kalian rencana maupun manfaat mining gitu. Dari mining kita bisa apa, YouTuber lain belum tentu mereka mau membocorkan hal ini ke kalian semua. Tapi di konten YouTube aku, channel aku mau kasih tahu ke kalian semua kalau ini benar-benar real, sesuai pemikiran aku. Jadi buat kalian yang suka video ini, jangan lupa kalian klik tombol like, komen di kolom komentar kalian pengennya apa, rencana kalian dari mining ini untuk apa, kalian komen aja di bawah. Jangan lupa kalian share ke teman-teman kalian, biar video ini bisa bermanfaat buat teman-teman kalian semua yang ada di rumah. Semoga video ini bermanfaat dan sehat selalu buat kalian semua yang ada di rumah. Mohon maaf bila ada salah kata, dan aku undur diri dulu. Sampai ketemu di next content. Thank you semua, thank you for watching and stay healthy. Thank you. Bye.